saya pada kesempatan kali ini ingin memperkenalkan sebuah buku karangan daripada guru kita, yaitu Tunku Haji Mashkur Ahmad Al-Asy, yang bernama yaitu Mutiara Agama. Dalam buku tersebut yaitu menjawab masalah syubhat masa kini. Biodata penulis yaitu guru kita Tunku Haji Mashkur Ahmad bin Marzuki Al-Asy mula masuk pondok pesantren Daya tahun 2002. Mulai dari 2000 belajar di Daya Baidatul Mubarakah Kandang, Kecamatan Sakti Pedia. Tahun 2003 pindah ke Daya Istiqamatuddin Daruz Zahidin Kampung Bido, Kecamatan Olimpidia Jaya sampai tahun 2006. Awal tahun 2004 sempat belajar di Daya Darul Najah, Kampung Rambayan, Lampuh Saka sekitar 6 bulan. Tahun 2007 pindah ke Daya Serambi Aceh. Tahun 2007 pindah ke Daya Serambi Aceh. Tahun 2008 kembali ke Daya Istiqamatuddin Daruz Zahidin serta mulai membantu mengajar sampai tahun 2011. Tahun 2012 belajar ke Yaman di Jami' Kabir Zabib sampai tahun 2014. Pada tahun terakhir sempat menunaikan rukun Islam yang kelima. Tahun 2015 sampai 2017 menjadi staf pengajar Pondok Ad-Diniyah Tauhidiyah Bukit Pinang Alor Star Kedah. Sekarang aktif kembali di Daya Istiqamatuddin Daruz Zahidin Kampung Bido untuk mengajar dan seterusnya, yaitu mendirikan sebuah pondok pesantren di kampung di kota Pantai Raja. Jadi di dalam buku tersebut, di dalam buku Mutiara Agama, yaitu ada beberapa bab yang menjelaskan tentang cara mendakwa syubhat dari ahli sunnah untuk menjauhi dari kebohongan Wahabi, Ahmadiyah dan Muhammadiyah. Di dalam buku tersebut pada bab yang pertama menyatakan itu persoalan apakah maksud hadis di bawah ini, dan benarkah hadis di bawah ini mengharamkan semua perkara yang baru. Apakah itu hadis syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atid dhalalah. Jawab, hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa seburuk-buruk urusan adalah perkara yang baru. Tiap-tiap perkara yang baru itu sesat. Hadis ini tidak bisa dipahami secara lahir maknanya. Tetapi kita umat Islam jangan salah dalam menilai dan memahami hadis, dikarenakan hadis adalah asas ataupun sumber hukum dalam agama Islam. Nabi SAW berpesan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah khalifah para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk seperti sabdanya, qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bil nawajiz. Rawahu Tirmizi kala hadis hasan sahih fil ilmi. Maksudnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpeganglah kepada sunnahku dan khalafaur rasyidin sesudahku. Dalam arti kata sesudah wafat Nabi SAW, berpegang kuatlah dengannya sunnahku dan sunnah khalifah, dan gigitlah dengan gigi geraham, jangan lepaskan. Riwayat Imam Tirmizi berdasarkan hadis hasan sahih pada masalah ilmu pada halaman 2676. Nabi berpesan bahwa kita mesti berpegang dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah Khalafaur Rasyidin, yaitu ketetapan yang sudah berlaku pada zaman Khalafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq rahimahullah ta'ala, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sedangkan di zaman Nabi SAW dilarang membunuh orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat.
Dan pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu, beliau mengajarkan salat tarawih 20 rakaat secara berjamaah. Pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau menambahkan azan pada hari Jumat menjadi 2 kali. Dikarenakan umat Islam pada saat itu sudah ramai, sehingga dengan ijtihad beliau mengadakan azan hari Jumat 2 kali. Azan yang pertama menandakan waktu Jumat sudah masuk, dan azan yang kedua menandakan waktu melaksanakan sholat Jumat sudah tiba. Dan pada zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau memerangi kaum yang membangkang dalam ajaran Islam sekalipun masih beriman. Semua perkara yang berlaku pada masa khalifah tidak dinamakan perkara yang baru yang menyesatkan, melainkan Nabi SAW menjamin kebenaran semua sunnah khalifah dan menyuruh untuk mengikuti dan berpegang teguh dengannya. Sehingga timbullah satu pertanyaan, siapakah yang lebih paham makna bid'ah? Pada ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memegang khalifah, banyak kabilah Arab tidak mau membayar zakat, sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengambil sebuah keputusan bahwa barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka mesti wajib diperangi dan dibunuh. Dan dengan keputusan tersebut Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak sepakat dan tidak mengakui keputusan tersebut. Lalu Sayyidina Umar mengajukan pertanyaan kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi dan membunuh orang-orang yang masih Islam? Padahal Nabi SAW melarang. Karena Sayyidina Umar beranggapan bahwa membunuh orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat walaupun tidak mau membayar zakat adalah bid'ah yang sesat, dan tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga dengan penjelasan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu pun paham dan mengakui keputusan tersebut, bahkan membenarkan keputusan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu juga kejadian yang berlaku ketika perang Yamamah. Sayyidina Umar radhiyallahu an melihat banyak penghafal Al-Quran yang syahid, maka beliau menyarankan kepada Abu Bakar untuk menyusun dan membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Disebut jika mati semua penghafal Al-Quran, bagaimana nasib umat Islam di kemudian? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menjawab, bagaimana kita jadikan Al-Quran dalam bentuk mushaf, sedangkan Nabi tidak pernah menyuruh dan melakukannya. Sebab anggapan Abu Bakar radhiyallahu an ialah bid'ah yang sesat. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dengan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu an karena untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Dan begitu juga yang terjadi dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu an ketika Abu Bakar radhiyallahu memerintahkan kepadanya untuk menyusun Al-Quran. Dia menjawab, aku tidak sanggup untuk menyusun Al-Quran, bahkan lebih ringan bagiku untuk memindahkan gunung Uhud daripada menyusun Al-Quran. Dikarenakan Zaid bin Sabit radhiyallahu an beranggapan bahwa menyusun Al-Quran tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, maka hukumnya yaitu bid'ah dhalalah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa ketika Umar radhiyallahu mengumpulkan jamaah tarawih secara jamaah sebanyak 20 rakaat, beliau mengatakan amalan tersebut sebaik-baik bid'ah. Ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu an merupakan dalil bahwa sahabat lebih dahulu memahami makna dan maksud bid'ah.
bahwa ada perkara baru yang mulai di sisi agama tidak sesat, bahwa ada perkara baru yang mulai di sisi agama tidak sesat. Maka bila kita perhatikan kisah para sahabat, mereka semua anti terhadap mengada-ngadakan perkara yang baru. Bahkan mereka menolak secara terang-terangan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sahabat Nabi lebih paham dan mengerti makna bid'ah dan hukum mengada-ngadakan perkara yang baru daripada kita yang hidup masa sekarang ini. Yang dapat kita simpulkan daripada bab yang pertama ini ialah kesimpulannya, hadis yang menyatakan semua perkara yang baru bid'ah, yang sesat ialah hadis yang tidak boleh dipahami secara zahir makna. Karena sahabat Nabi SAW mengakui adanya bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah. Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya, khalifah, yaitu sahabatnya. Kesimpulan yang kedua. Dan simpulan yang ketiga, orang-orang yang mula anti kepada bid'ah ialah sahabat, sehingga mereka langsung melarang dan menegahnya. Namun ketika mereka faham bahwa perkara tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka mereka mengakui dan membenarkannya. Dan kesimpulan yang keempat, dalam masalah bid'ah, sahabat Nabi SAW tidak pernah mengikut hawa nafsu dan keinginannya, tetapi mereka mendalami dan memperhatikan perkara-perkara tersebut, sehingga apabila didapatkan sebuah kebenaran yang ada padanya, maka mereka menerima dengan lapang dada walaupun bertentangan dengan pendapatnya. Inilah bab yang pertama daripada buku Mutiara Agama. Mungkin ada lanjutan kepada bab yang kedua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.